Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang mengklasifikasi biaya berdasarkan definisi konsep proses costing pada UMKM Cakwe dan Cireng. Kelompok kami yaitu kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Bintang Samala, yang kedua Wan Maharani Alistasari, yang ketiga Salma Akwila, yang keempat Sabrina Agni Nuroni, yang keempat Adinda Fahrani Saputra, dan yang terakhir yaitu Prasatyo Ari Herlambang. Profil. Kisah kesuksesan pedagang cakwe dan cireng yang biasa disapa dengan Pak Agus yang berusia 31 tahun, yang mulai berjualan sejak tahun 2019, yang berjualan di belakang Unjani dan menetap hingga saat ini. Sayangnya Pak Agus kurang tepat dalam perhitungan laba penjualannya. Maka dari itu kami akan membantu cara perhitungan laba yang benar agar Pak Agus dapat berjualan dengan laba yang seharusnya. Cakwe adalah makanan khas dari Tiongkok yang memiliki nama asli cakwe, yang mulai terkenal di beberapa negara dan diproduksi di negara lain seperti di Indonesia. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cakwe ini sangat sederhana, hanya dengan tepung, terigu, dan tepung beras. Kemudian ditambah dengan air, cakwe punya rasa yang gurih dengan tekstur renyah di luar dan lembut di dalam. Sedangkan cireng mempunyai makanan khas Jawa Barat yang terbuat dari tepung kanji atau aci yang memiliki rasa gurih dan renyah. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat cireng hanya dengan tepung kanji, kemudian ditambah dengan air. Penjualan cakwe dan cireng sudah populer di berbagai daerah di Indonesia karena harga yang terjangkau dan rasa yang nikmat, membuat banyak diminati dari banyak kalangan tua maupun muda. Nah, selanjutnya untuk di slide kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung biaya bahan baku. Nah, di biaya bahan baku ini ada terigu dengan 3,5 kg. Harganya 1 kg itu 12.000, jadi totalnya itu 42.000. Nah, selanjutnya itu ada tepung kanji. Kita membutuhkan 4 kg dengan harga per kilonya itu 11.000, jadi totalnya itu 44.000. Selanjutnya itu ada bumbu asin yang satu bungkus yang harganya itu 12.000. Dan selanjutnya itu ada bumbu balado 1 bungkus 12.000. Selanjutnya itu ada cabai bubuk setengah bungkus dengan harga 20.000. Kita hanya membutuhkan setengah bungkus, jadi 10.000. Terus ada saus oblada 2 bungkus dengan harganya itu 3.000, jadi totalnya itu 6.000. Selanjutnya ada minyak goreng 2,5 kg dengan harga 16.000, jadi totalnya itu 40.000. Dan selanjutnya ada bumbu penyedap 4 set dengan harga Rp500, jadi totalnya 22.000. Dan total keseluruhan biaya bahan baku itu adalah senilai 168.000. Nah, selanjutnya itu BTKL. Untuk BTKL sendiri, produksi dan penjualan itu sejumlah Rp250.000. Nah, selanjutnya itu penyusutan UMKM. Jadi sebelum kita menghitung BOP, kita harus menghitung penyusutan UMKM terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu ada gerobak 1 unit dengan harga Rp600.000 dengan masa pakainya selama 3 tahun dan biaya penyusutan per bulannya Rp16.666 dan penyusutan per harinya Rp555,55. Selanjutnya itu ada kompor gas dengan 1 unit seharga Rp540.000 dengan masa pakainya selama 3 tahun dan untuk biaya penyusutan per bulannya seharga Rp14.000 dan biaya penyusutan per harinya sebesar Rp466,66. Selanjutnya ada wajan 1 unit dengan harga Rp80.000 dengan masa pakainya selama 1 tahun. Biaya penyusutan per bulan senilai Rp6.666 dan penyusutan per harinya Rp222,22. Selanjutnya itu ada penyaring minyak dengan 1 unit seharga Rp25.000, masa pakainya 1 tahun dan biaya penyusutan per bulannya Rp2.083, biaya penyusutan per harinya Rp69,44. Selanjutnya itu ada spatula dengan harga Rp20.000, masa pakainya selama 1 tahun dengan biaya penyusutan per bulan Rp1.666 dan penyusutan per harinya Rp55,55. Selanjutnya itu ada penjepit makanan seharga Rp20.000, masa pakainya selama 1 tahun dan penyusutan per bulannya Rp1.666 dan penyusutan per harinya Rp55,55. Selanjutnya itu ada pisau seharga Rp30.000 dan masa pakainya selama 1 tahun. Untuk biaya penyusutan per bulannya senilai Rp2.500 dan penyusutan per harinya Rp83,33. Selanjutnya ada selang gas 1 unit seharga Rp83.000, masa pakainya selama 1 tahun dan untuk biaya penyusutan per bulannya sebesar Rp6.916 dan biaya penyusutan per harinya Rp230,55. Jadi jumlah total keseluruhan penyusutan per bulan yaitu senilai Rp52.163 dan biaya penyusutan per harinya Rp1.738. Nah, jadi kesimpulannya itu penyusutan UMKM cakwe dan cireng per harinya yaitu Rp2.000 dibulatkan dari Rp1.738. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada pembahasan pemeliharaan UMKM. Yang pertama, ada pemeliharaan gerobak, yaitu cat atau kerusakan.
dengan 1 unit, harga 200.000 dengan total 200.000, masa pakai 1 tahun, penyusutan per bulannya 16.666 perak dan penyusutan per harinya 555 perak. Yang kedua yaitu ada perawatan kendaraan logistik 1 unit dengan harga 400.000, total harga 400.000, masa pakainya 1 tahun, penyusutan per bulannya 33.333 perak, penyusutan per harinya 1.100 perak. Yang ketiga yaitu ada perawatan rumah produksi sebelum berjualan 1 unit dengan harga 150.000, total harga 150.000, masa pakainya 1 tahun, penyusutan per bulannya 12.500, penyusutan per harinya 416 perak. Yang keempat ada HVS, laminating solasi, yaitu dengan harga 7.000, total harga 14.000, masa pakai 1 tahun, penyusutan per bulannya 1.166 perak, penyusutan per harinya 38,88 perak. Yang kelima yaitu ada kompor gas dengan harga 60.000, total harga 60.000, masa pakainya 1 tahun, penyusutan per bulannya 5.000 dan penyusutan per harinya itu 166,66 perak. Total dari keseluruhan penyusutan per bulan yaitu 68.665 perak. Total penyusutan per harinya itu 1.140 perak. Lanjut, yaitu ada perhitungan BOP. Yang pertama itu ada gas dengan berat 3 kg. Perharinya itu, biaya perharinya itu ada 23.000, totalnya 23.000. Yang kedua yaitu ada plastik 70 piece, perharinya itu 3.000, totalnya 3.000. Yang ketiga itu ada tusukan 70 piece, biaya perharinya itu 4.000, total 4.000. Yang keempat itu ada sewa tempat, biaya perharinya itu 20.000, total 20.000. Selanjutnya itu ada biaya keamanan, biaya perharinya itu 2.500, total 2.500. Selanjutnya ada biaya transportasi, biaya perharinya 15.000, total 15.000. Ada biaya penyusutan, total perharinya 2.000, totalnya 2.000. Yang terakhir ada biaya pemeliharaan, biaya perharinya itu 1.500 dan totalnya itu 1.500. Total dari keseluruhan yaitu Rp71.000. Nah, untuk selanjutnya itu ada perhitungan harga pokok produksi. Harga pokok produksi ini tuh apa sih? Harga pokok produksi adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Harga pokok produksi mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, serta biaya lainnya yang terkait dengan proses produksi. BTKL atau biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah tenaga kerja yang terlibat dalam produksi barang atau jasa. Yang kedua yaitu ada biaya bahan baku atau BBB, yaitu biaya yang terkait dengan pembelian bahan mentah yang digunakan dalam proses produksi. Yang ketiga yaitu ada BOP atau biaya overhead pabrik, yaitu biaya produksi yang tidak langsung terkait dengan bahan baku atau tenaga kerja langsung. Yang terakhir yaitu ada biaya lainnya. Biaya lainnya adalah biaya yang terkait dengan produksi seperti biaya perawatan, biaya asuransi, dan biaya transportasi. Selanjutnya yaitu perhitungan harga pokok produksi untuk bulan Juni 2023 UMKM Cakwe adalah sebagai berikut. Nah, rumus untuk mencari HPP itu jumlah total biaya produksi dibagi dengan hasil produksi per unitnya. Total biaya produksi Cakwe untuk bulan Juni 2023 yang diperhitungkan adalah sebagai berikut. Nah, untuk menghitung jumlah biaya produksinya, kita harus menambahkan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan bakunya yaitu 168.000, biaya tenaga kerjanya 250, biaya overhead pabriknya 71.000. Jadi jumlah biaya produksinya yaitu 489.000. Sehingga perhitungan harga pokok produk per bungkusnya yaitu 489 dibagi dengan 100 bungkus sama dengan 4.890 per bungkusnya. Selanjutnya yaitu untuk menghitung harga pokok produk per unsur biaya produksinya. Untuk menghitungnya yaitu biaya bahan baku, total biaya produksinya yaitu 168.000 dibagi dengan hasil dari unit ekuivalensi. Untuk mencari unit ekuivalensi yaitu 100 hasil dari hasil memproduksi dalam seharinya ditambah dengan 0. Kenapa 0? Karena tidak ada produk sisa dalam seharinya, dikali dengan 100%. 100% yaitu 100 produk telah menyerap 100% biaya bahan baku. Jadi hasilnya yaitu 168.000 dibagi dengan 100 yaitu 1.680. Sama dengan yang sebelumnya, biaya tenaga kerja langsung 250 dibagi dengan 100 yaitu 2.500, biaya overhead pabrik 71.000 dibagi dengan 100 yaitu 710. Jadi jumlah harga pokok produk per bungkusnya yaitu 4.890.000. Di sini saya akan menghitung laporan laba rugi. Cara menghitung laporan laba rugi yaitu penjualan dikurangi HPP atau harga pokok produksi. Nah, cara menghitung penjualan yaitu harga satu unitnya yaitu Rp10.000 dikalikan dengan 100 produksi per harinya menjadi Rp1.000.000. Selanjutnya menghitung HPP.
HPP per unit yaitu 4.890 dikali 100 sama dengan 489.000. Terus 1 juta dikurang 489.000 hasilnya yaitu Rp511.000. Jadi laba yang didapatkan oleh Pak Agus dengan penjualan UMKM Cakwe perharinya yaitu sebesar Rp511.000. Kesimpulannya, setelah melakukan analisis perhitungan di UMKM Cakwe dan Cireng mengenai perhitungan harga pokok produksi Cakwe dan Cireng dengan metode full costing, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Cakwe dan Cireng menerapkan perhitungan harga pokok produksi masih sangat sederhana. Elemen biaya yang dihitung dengan menggunakan metode perusahaan meliputi biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, biaya lain-lain. Perhitungan harga pokok produksi Cakwe dan Cireng menurut UMKM Cakwe dan Cireng adalah Rp4.890.000. Sekian dan terima kasih. Tunggu dulu. I hope it's romantic all my life, surrounded by couples all the time. I guess I should take it as a sign. I'm feeling lonely. Bapak sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina. Saya dari Prodi Manajemen. Ini ada tugas dari mata kuliah Manajemen Biaya. Saya mau nanya kalau Bapak ini misalnya tuh di lakuinnya tuh menerapkannya itu by order, kayak misalnya pada yang order terus bikin atau kayak terus berproses. Bahan bakunya terigu sama aci. Sehari itu terigunya berapa kilo untuk pakai? Kalau dari bumbu-bumbunya kok dari saus mungkin dari kejunya. Sausnya 2.000 ada bawang 12.000, sama balado 12.000. Oh, sehari ini habis sehari. Kok ini juga dalam 4 kilo sehari. Kalau misalkan dari bahan bakunya ini misalkan dari terigunya itu ada masih ada sisa. Bapak besoknya tuh dipakai lagi apa yang baru? Oh, dibuang. Oke. Ini kerja sendiri ya, nggak ada karyawan. Jadi kalau untuk alat-alat semuanya itu berapa juta? Kalau harga dari gasnya mungkin kan berapa dalam sehari? 3 hari. Gas. Oke. Kalau minyak? Oh iya minyak. Kalau minyak Sehari 2 kilo sama lagi sih. Jadi besoknya ganti lagi. Untuk tempat ini kan Bapak jualan di sini. Nah Bapak nih pasti ada bayaran kan? Ada biaya sewanya. Itu tuh berapa Pak? Kayak dari sebulan itu? 600.000 per bulan. Ini Bapak Ibu per bulannya 600. Oh iya. Kalau misalkan ada terjadi apa-apa, pihak dari itu bertanggung jawab. Kalau misalkan ngasih Bapak dana atau gimana? Oh enggak. Kalau misalkan kejadian gas gitu kayak amit-amitnya berarti itu enggak ada tanggung jawab dari sana memberi dana. Oh enggak ada. Ini ada listrik juga nggak Pak? Enggak ada. Lampu gitu di malam enggak? Oh tapi jangan kayak spanduk atau kayak buat iklan gitu biar orang tahu ini enggak. Paling dari ngeprint ini ya Pak, biar tahu tuh. Transportasi buat Bapak beli bahan-bahan ini misalkan ke pasar itu berapa sih Pak? Bolak-balik men? Iya. paling kalau itu 2 hari. Kalau modal ada Seluruhan itu udah semuanya 200.000. Jadi semua ini tuh 210.000. ini per hari per harinya itu modal Bapak. Kalau Bapak sehari bisa untungannya buat Tentu kalau dulu kalau beli itu 3,5. oh 3,5. Kalau kita minim 3,5. Oh berarti ini biaya bahan baku kan sehari itu 250. Kalau misalkan habis 500 baik berapa punya? Kalau habis uang misalkan 200 kita 2,5 ngomong. Oh gitu ya. Soalnya kalau yang dimana dibuang. Dan sih mungkin kayak Pak sih. Jadi Bapak